Banyak sekali ada aktivitas-aktivitas tak kasat mata atau makhluk-makhluk. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Resi. Yang gak pakai serem, tapi aku akan cerita yang serem-serem. Oke teman-teman, jadi hari ini aku akan menceritakan beberapa tempat-tempat yang udah terbengkalai. Dimana tempat-tempat ini tuh dulunya, pada zamannya, pada masa hits-hitsnya dan masa-masa kejayaannya tuh menjadi salah satu tempat favorit banyak orang untuk bermain dan berlibur di sana. Dan jadi tempat-tempat apa aja, kita langsung aja bahas ke yang pertama. Wonderia Semarang. Nah, kalau mengatakan tentang Wonderia Semarang ini merupakan salah satu tempat yang merupakan taman hiburan yang cukup besar di kota Semarang, Jawa Tengah. Taman Wonderia ini tuh terletak di tengah kota, di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Tegal Sari, dan memiliki banyak sekali wahana permainan yang sekarang katanya memang sudah terbengkalai karena sudah tidak digunakan. Hampir seluruh bagian dari tempat ini ditumbuhi semak belukar, rumput ilalang, bahkan pohon-pohon besar yang menjadikannya tuh layaknya hutan. Namun kalau kalian datang ke sini, kalian masih akan melihat beberapa sisa-sisa bangunan yang sampai sekarang masih ada di tempat tersebut. Wonderia dulunya tuh memang sempat jaya banget dan merupakan salah satu taman bermain yang dikunjungi banyak orang di Semarang. Tapi pada tahun 2006 sampai 2007 katanya terjadi sebuah kecelakaan yang membuat akhirnya taman ini ditutup sementara. Namun setelah dibuka kembali, katanya taman ini tuh cukup tidak terlalu diminati, alias sekarang udah rada sepi. Dan akhirnya setelah sempat sepi, akhirnya pemerintah kota Semarang memutuskan untuk menutup wahana Wonderia di Semarang ini. Nah, setelah ditutuplah, akhirnya wahana ini tuh menjadi terbengkalai dan menjadi salah satu tempat menyeramkan yang ada di kota Semarang. Dan dimana di sana banyak sekali ada aktivitas-aktivitas tak kasat mata atau makhluk-makhluk gaib yang berada di tempat tersebut. Nah, ada juga beberapa kesaksian warga yang menceritakan tentang pengalaman dia ketika dia berada di Wonderia Semarang ketika lokasi ini sudah terbengkalai. Nah, diceritakan ada seorang warga yang bernama Bapak Zainur, di mana dia mengaku pernah melihat penampakan astral atau gaib di tempat tersebut. Zainur sehari-harinya adalah seorang sukarelawan lalu lintas yang bekerja di depan Wonderia, tepatnya di pertigaan yang menghubungkan antara Jalan Sriwijaya dengan Jalan Singosari. Nah, penampakan itu pernah dia lihat ketika waktu itu dia sedang mencari burung di pohon di Wonderia. Nah, jadi biasanya itu dia memang melakukan aktivitas itu berada di depan Wonderia, tepatnya di parkiran di depan. Tapi waktu itu karena dia sedang ingin mencari burung, akhirnya dia memberanikan diri untuk masuk ke dalam Taman Wonderia. Karena di Taman Wonderia itu katanya ada banyak sekali pohon-pohon besar yang dikatakan di situ memang banyak burung. Jadi dia rencananya memang mau mencari burung di situ. Nah, keadaan waktu itu adalah siang hari. Itu emang waktu itu emang siang bolong dan dia sendirian. Nah, dia pun di sana mencari burung sambil naik motor. Jadi waktu itu dia naik motor sambil ngelihat ke atas gini, ada nggak burung di atas pohon di sekitar taman tersebut. Ketika dia melihat ke depan, awalnya dia tidak melihat siapa-siapa berada di depan dia. Lalu kemudian dia kembali melihat ke atas, melihat burung-burung. Setelah itu dia kembali lagi nengok ke depan. Nah, ketika dia nengok ke depan, dia agak terkejut ketika dia tahu ada seseorang yang berada di depan dia. Saat berpapasan dengan orang tersebut, katanya Zainur ini tuh merasa kayak dia tuh agak disapa gitu sama sosok yang sempat berpapasan dengan dia tuh, kayak sempat disapa kayak mari gitu, kayak gitu. Tapi setelah itu dia pun akhirnya kembali menuju ke depan, pandangannya dia menuju kembali ke depan karena dia kan bawa motor kan. Jadi ya misalnya kalau misalnya kalian tuh lihat ada orang lewat terus kalian tuh kayak berpapasan gitu kan, paling cuma nengok gini mari, terus habis itu kan lihat lagi ke depan situ kan. Ketika Bapak Zainur ini melihat ke depan, terus dia nengok ke belakang. Ketika dia nengok ke belakang, dia melihat kalau bapak-bapak yang sempat berpapasan sama dia itu udah nggak ada. Dan ini merupakan salah satu yang sangat tidak masuk akal. Karena kenapa? Karena waktu itu bapak yang berpapasan sama Pak Zainur ini dia tengah berjalan kaki, sementara Pak Zainur naik motor. Tapi anehnya, selang beberapa detik aja setelah dia berpapasan, Pak Zainur ini kembali menengok ke belakang, bapak ini udah nggak ada. Jadi bukan karena dia jalan cepat atau lari gimana terus hilang gitu ya.
Jadi kalau misalnya normalnya ketika kita nengok ke belakang itu orang pasti masih ada, karena mungkin kan juga paling cuma jaraknya aja yang cukup jauh, tapi ini dia sama sekali udah menghilang, udah nggak ada. Nah, dia sendiri juga mengaku kalau sosok yang dilihatnya itu adalah seorang laki-laki yang memiliki wajah gemuk bulat, lalu kemudian dia juga berkumis dan berjenggot. Nah, tapi setelah melihat sosok yang begitu, maksudnya setelah dia papasan terus tiba-tiba orangnya hilang begitu aja, akhirnya Bapak Zainur ini tuh kayak merinding gitu, padahal dia mengaku ini tuh masih siang bolong, terus udah ada penampakan kayak gitu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali dan tidak melanjutkan aktivitas dia untuk mencari burung. Jadi di waktu itu dia nggak jadi nyari burung, ya udah dia balik aja ke depan karena dia udah takut, dia udah melihat sosok seperti itu masih di jalan masuk untuk ke dalam Wonderia ini. Nah, dia juga mengatakan waktu itu dia pernah mau dimintai tolong oleh beberapa kelompok remaja yang ingin masuk ke dalam Taman Wonderia. Jadi itu kayak Pak Zainur ini tuh kayak diminta tolong untuk nemenin beberapa remaja ini tapi membuat konten. Nah, tapi Pak Zainur waktu itu menolak karena kondisinya juga udah malam dan habis hujan. Jadi dia takut. Orang dia siang-siang aja tuh didatengin sama makhluk gaib, apalagi malam hari. Jadi dia mengurungkan niatnya. Ada juga waktu itu kesaksian Pak Zainur ketika dia berada di sekitar Taman Wonderia. Ada beberapa orang yang masuk ke dalam Taman Wonderia itu malam hari. Kemudian ketika keluar, dia melihat ada 2 orang wanita yang kesurupan dan ngamuk-ngamuk ketika keluar dari Taman Wonderia tersebut. Gak cuma itu, dia juga sempat melihat juga ada beberapa mobil yang datang ke Taman Wonderia, dan keluar dari mobil tersebut ada beberapa orang masuk ke dalam taman. Nah, tapi gak lama mereka tuh kayak buru-buru cepet-cepet masuk ke dalam mobil lagi dan pergi dari Taman Wonderia. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita Taman Wonderia Semarang ini? Apakah kalian pernah mengunjungi taman ini waktu masih jaya-jayanya, atau kalian pernah mengunjungi taman ini ketika sudah menjadi tempat angker? Nah, kalian boleh banget cerita pengalaman kalian di bawah. Kita lanjut ke cerita yang berikutnya. Taman Langsat Majestic Jakarta. Jadi taman ini adalah taman untuk menampung bibit dan dijadikan juga sebagai tempat untuk penyuluhan tanaman. Gak cuma ini, taman ini sebenarnya memang taman yang amat sangat rimbun ya, bisa dikatakan juga cukup asri dan segar. Biasa kalau misalnya kalian untuk melepas penat, kalian boleh banget datang ke taman ini. Taman dengan luas sekitar 3,6 hektar ini juga memiliki beberapa fasilitas seperti kayak ada hidden park, terus abis itu ada jogging track, lapangan tenis, taman bermain, hingga ada kolam teratai yang berdekatan dengan aliran sungai. Nah, namun dikatakan di balik taman yang indah dan asri ini, katanya taman ini juga terkenal cukup angker. Di mana taman yang berlokasi di belakang Pasar Burung Barito ini dikatakan cukup angker di kala malam hari. Karena katanya taman ini tuh kalau malam hari tuh sepinya minta ampun. Jadi kayak hampir nggak ada manusia yang berada di taman tersebut. Jadi paling cuman ada motor atau mobil yang lewat aja di sekitar taman tersebut. Ada beberapa kesaksian dari warga asli di Taman Majestic tersebut kalau beliau mengatakan jika memang biasanya Taman Majestic itu tuh kayak setengah 8 malam tuh emang udah sepi banget. Jadi emang udah nggak ada manusia yang ada di situ. Bapak Suryadi sendiri ini adalah seorang tukang kebun yang dia biasanya bekerja di Taman Majestic tersebut. Nah, jadi pria yang bertugas di taman tersebut kurang lebih 15 tahun ini pernah mengalami suatu hal ketika waktu itu dia didatangi oleh 17 orang mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat, di mana sekelompok mahasiswa itu tuh emang sengaja datang karena ingin membuktikan katanya kalau Taman Langsat yang berada di Taman Majestic itu tuh cukup angker. Nah, kengerian mulai terjadi ketika kala itu mereka hendak mengambil gambar, di mana mereka hendak mengambil gambar sebuah pohon beringin yang besar yang dikatakan kalau sumber keangkeran dan makhluk yang paling kuat itu berada di pohon beringin tersebut. Tapi anehnya, tiba-tiba saja semua ponsel dan power bank para mahasiswa ini pun mati semua. Dan dikatakan juga kalau waktu itu kejadian itu tuh berlangsung pada tengah malam alias jam 12 malam. Selain itu, kesaksian dari tukang kebun ini juga mengatakan kalau dia juga pernah mendengar sendiri ada suara tangisan kuntilanak yang berasal dari pohon-pohon di Taman Majestic tersebut. Selain itu,
dia juga pernah 2 kali bertemu dengan kuntilanak yang waktu itu sedang bergelantungan di pohon beringin tua yang dikatakan tadi. Gak cuma dia, ada juga katanya sebuah stasiun televisi yang berniat untuk meliput tentang Taman Majestic dan pohon beringin ini, di mana tim acara TV ini tuh gagal merekam suasana malam yang berada di Taman Majestic dikarenakan semua kamera yang mereka bawa katanya mati dengan cara yang misterius. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita tentang Taman Majestic ini? Buat kalian yang pernah berkunjung ke sana dan mengalami hal-hal misterius, kalian boleh banget komen di bawah. Oke, kita ke cerita yang terakhir. Taman Remaja Surabaya. Dulu, taman ini merupakan salah satu taman yang banyak sekali dikunjungi oleh warga Surabaya, di mana taman ini merupakan taman yang murah waktu itu, sehingga banyak banget yang datang karena bisa menikmati sekitar ada 20 wahana yang berada di Taman Remaja ini. Taman tempat rekreasi yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa ini dibangun pada tanggal 20 Februari tahun 1971, di mana taman ini tuh langsung berbatasan dengan perkampungan Ambengan Batu. Jadi tuh taman ini tuh dulunya emang sangat amat diminati banget sama orang-orang karena ya itu tadi terbilang murah. Gak cuma itu, ternyata di taman ini mengisahkan beberapa deret kisah-kisah seram yang berada di balik taman ini. Jadi cerita ini tuh diceritakan oleh salah satu warga yang tempat tinggalnya tuh berbatasan langsung sama Taman Remaja Surabaya ini. Salah satunya yang rumahnya berbatasan langsung sama tembok Taman Remaja ini adalah Bapak Budi Pramono, dimana rumahnya dia itu memang berbatasan langsung dengan pagar Taman Remaja Surabaya ini. Nah, jadi ceritanya waktu itu taman ini tuh sudah ditutup cukup lama, sehingga memang sudah cukup terbengkalai. Padahal dulu taman ini tuh merupakan salah satu taman yang sangat amat ramai dikunjungi oleh orang. Nah, setelah itu karena ditutup, akhirnya taman ini pun menjadi sepi dan terbengkalai kan. Nah, si Pak Budi ini rumahnya tepat berada di pagar antara taman dengan perkampungan ini. Waktu itu dia menceritakan ketika malam hari tiba, katanya di sekitar rumahnya dia, tepatnya di perbatasan antara rumah dia sama taman itu, jadi kan emang temboknya tuh kayak bersebelahan gitu kan. Nah, dia tuh mendengar banget ketika malam hari, maka dia dan keluarganya akan mendengar suara-suara riuh yang berasal dari Taman Remaja Surabaya ini. Dimana biasanya tuh suara riuh itu tuh berasal dari suara musik, suara radio, dan suara orang-orang yang berbicara di Taman Remaja tersebut. Dimana digambarkan kalau suara tersebut tuh kayak seolah-olah Taman Remaja Surabaya ini tuh kayak hidup lagi. Jadi emang normalnya dulu itu emang riuh banget. Jadi ada suara musik, suara radio, suara orang, pokoknya riuh banget. Nah, dulu ketika taman ini tuh masih beroperasi, sempat juga Pak Budi ini tuh kayak menjajal salah satu wahana, yaitu wahana monorail. Nah, ketika monorail ini tuh lagi beroperasi gitu, katanya di tengah-tengah rel tersebut itu ada seorang anak yang tengah berdiri di situ, dan anehnya anak itu tuh ditabrak sama monorailnya. Tapi ketika ditabrak, anak itu tuh kayak tembus padang terus abis itu hilang. Dan akhirnya taman ini pada kemarin bulan Agustus tahun 2018 akhirnya ditutup secara resmi oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan setelah itu akhirnya tidak ada orang yang berkunjung dan taman ini pun sudah kosong dan cuma dijaga oleh satpam yang berada di depan taman tersebut. Dan namun katanya juga, kata si satpam yang menjaga taman tersebut, yang mengatakan jika di dalam taman tersebut tuh masih ada drum yang berada di salah satu panggung yang berada di tengah taman itu. Nah, waktu malam hari katanya drum yang berada di taman itu tuh tiba-tiba aja tuh berbunyi sendiri. Terus beberapa kursi besi yang berada di situ sempat seperti digeser-geser. Setelah itu ada juga benda yang dijatuhkan dan dilempar yang berada di taman tersebut. Memang sudah tidak ada orang sama sekali yang berada di situ. So, itu tadi aktivitas siapa? Yang jelas bukan aktivitas manusia. Nah, gimana menurut kalian tentang cerita mengenai Taman Remaja Surabaya ini? Buat kalian para remaja-remaja di Surabaya pernah datang ke taman ini? Kalian boleh banget cerita di bawah. Oke, ceritanya tuh sampai sekarang taman itu katanya udah diratakan sama tanah.
Nah, buat kalian yang ingin berkunjung ke sana kayaknya udah nggak bisa karena udah nggak ada lagi. Itu adalah beberapa cerita tentang taman-taman yang cukup populer di Indonesia. Ada juga yang masih digunakan, ada juga yang sudah terbengkalai. Nah, buat kalian yang pengen banget datang ke taman-taman ini silahkan. Mau uji nyali? Boleh. Mau bermain? Boleh. Nah, itu semua terserah kalian. Oke, makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka banget sama videonya, kalian wajib untuk klik like-nya. Jangan lupa juga untuk ngasih komentar yang positif supaya hidup kita selalu dikasih yang positif. Jangan lupa juga untuk klik subscribe supaya kalian bisa mendukung channel ini bisa berkembang. Terus habis itu bisa juga kalian untuk klik nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu 5 hari dalam seminggu. Dan semoga kalian selalu sehat. Oke, bye-bye.